Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Dila Mawar Putri dengan NIM 1830403021. Indah Istiqomah Fitri dengan NIM 2030402041. Muhammad Fadil dengan NIM 2030402057. Baiklah, kami akan mempresentasikan angka indeks dengan indikatornya: A. Pengertian angka indeks, B. Jenis-jenis angka indeks, C. Kegunaan angka indeks, D. Macam-macam angka indeks, E. Teknik penyusunan angka indeks, F. Indeks harga, G. Indeks kuantitas. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai pengertian angka indeks. Angka indeks adalah suatu bentuk analisis data statistik yang ditunjukkan untuk mengukur besarnya fluktuasi pada perkembangan harga di berbagai macam komoditas selama kurun waktu tertentu. Penghitungan angka indeks tidak akan jauh dari kata waktu atau tahun lalu. Dalam hal ini disebut sebagai tahun dasar atau base period. Artinya adalah waktu atau tahun yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan perkembangan harga yang berfungsi sebagai tahun atau waktu pembanding. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan tahun dasar, yaitu 1. Tahun dasar sebaiknya dipilih pada perekonomian dalam kondisi yang relatif stabil. Yang kedua, pemilihan cara antara tahun dasar dengan tahun yang sekarang tidak terpaut jauh. Yang ketiga, dalam menentukan tahun dasar perlu diperhatikan peristiwa yang penting, sebagai contoh kenaikan BBM, tarif listrik, ataupun yang lainnya. B. Jenis-jenis angka indeks. Berdasarkan cara penggunaan. Yang pertama, angka indeks harga adalah merupakan angka indeks yang dipakai untuk menunjukkan perubahan harga suatu barang maupun sekumpulan barang berupa presentasi penurun atau kenaikan harga pada barang tersebut. Yang kedua, angka indeks kuantitas, yaitu suatu angka indeks yang dipakai dalam mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik barang yang diproduksi, barang yang dikonsumsi, maupun barang yang dijual. Yang ketiga, angka indeks nilai adalah satu angka indeks yang dipakai untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang ataupun sekumpulan barang, entah barang yang dihasilkan, barang yang diimpor, maupun barang yang diekspor. Berdasarkan penentuan, satu angka indeks tak tertimbang adalah satu angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Yang kedua, angka indeks tertimbang adalah kebalikannya dengan angka indeks tidak berimbang. Maka indeks tertimbang yaitu satu angka indeks yang dalam pembuatannya akan memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Yang ketiga, angka indeks rantai merupakan suatu angka indeks yang disusun berdasarkan interval waktu secara berurutan. Angka indeks yang dipakai untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasar. C. Kegunaan angka indeks. Yang pertama, memudahkan dalam hal membandingkan, menganalisis rangkaian dalam menetapkan suatu periode dasar yang mencakup berbagai kumpulan angka. Yang kedua, menjadi suatu cara yang mudah dalam mengekspresikan suatu perubahan pada jumlah sekelompok bagian yang heterogen. Yang ketiga, mampu mengubah data menjadi angka indeks yang dapat memudahkan dalam membandingkan tren suatu rangkaian yang terdiri dari jumlah-jumlah besar. Yang keempat, menjadi salah satu peralatan statistik di mana dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan mengenai aspek perekonomian. D. Macam-macam angka indeks. Pertama, angka indeks harga. Yang kedua, angka indeks kuantitas. Yang ketiga, angka indeks nilai. Yang keempat, metode agregatif sederhana. Yang kelima, metode Las-Peyres. Yang keenam, metode Pasce. Yang ketujuh, metode Dropbies and Boule. Yang kedelapan, metode Irving-Fisher. Yang kesembilan, metode Marshall et Gewart. Yang kesepuluh, indeks rantai. Dari macam-macam indeks tersebut, kami telah menyajikan contoh soalnya. Selanjutnya, teknik penyusunan angka indeks. Yang pertama, indeks harga tak diboboti. Metode agregat sederhana, simple agregative method. Metode ini menyusun angka indeks agregatif sederhana berdasarkan pada harga relatif dari harga agregatif serta tak diboboti. Yang kedua, indeks harga diboboti. Indeks terbobot relatif dan indeks terbobot gabungan. Ada dua metode untuk menghitung angka indeks terbobot, yaitu metode Las-Peyres dan metode Pasce.
Perbedaan dari kedua metode ini adalah tentang bobot penimbangnya. Untuk metode Las Peires, bobot menunjuk pada kuantitas periode awal, sedangkan pada metode Pasce, bobot menunjuk pada kuantitas dari periode akhir. F. Indeks harga. Indeks harga merupakan satu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari suatu periode ke periode lainnya. Di Indonesia, indeks harga ditetapkan dari hasil pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Caranya, masing-masing harga barang dan jasa diberi bobot berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang lebih besar. Jenis-jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen adalah untuk melihat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen adalah angka indeks yang menunjukkan perubahan dari harga pembelian barang oleh para pedagang besar. Yang terakhir, G, indeks kuantitas. Indeks kuantitas adalah angka perbandingan untuk mengukur perubahan jumlah dari suatu periode ke periode lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.